Ya baik, kami dari kelompok Bombardino Krokodilo ingin mempresentasikan tugas besar CLO 4, yaitu sistem pemesanan tiket bioskop berbasis web, atau bisa kita sebut dengan Cinema Box. Oke, next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu terdapat Dimas Cahyo Margono dengan NIM belakang 60, lalu ada Dwi Chandra Pratama dengan NIM belakang 35, lalu ada Arwin Nabil Arafif dengan NIM belakang 57, dan saya sendiri Aditya Prabumukti dengan NIM belakang 37. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian QR code-nya ini bisa menuju ke repositori kami ini. Next. Untuk table of contents kami yaitu implementasi teknik konstruksi dari CLO2, lalu ada implementasi clean code, implementasi secure coding standar, lalu ada implementasi desain pattern. Next. Untuk deskripsi aplikasi kami sendiri, yaitu CinemaBox adalah aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis web yang menawarkan pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan aman. Fitur utama mencakup registrasi, login, pemilihan film dan jadwal, lalu ada pemesanan kursi, serta pembayaran melalui berbagai metode. Dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi ini menggunakan struktur folder modular serta menerapkan prinsip clean code, validasi keamanan, dan pemisahan tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kemudahan pemeliharaan. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu implementasi teknik konstruksi dari CLO2. Ya, yang pertama yaitu defensive programming. Defensive programming adalah pendekatan dalam penulisan kode yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani proses kesalahan atau input tidak valid sebelum menyebabkan bug atau kerusakan sistem. Oke, next. Ya, berikut adalah implementasi dari kode yang kami miliki yang mengandung defensive programming. Nah, next. Untuk penjelasan kodenya sendiri, yaitu kode tersebut menerapkan defensive programming dengan memvalidasi input sebelum diproses lebih lanjut. Fungsi validate payment method memastikan bahwa metode pembayaran adalah string yang termasuk dalam daftar metode yang diizinkan, mencegah input tidak sah atau berbahaya. Sementara itu, fungsi validate amount memverifikasi bahwa jumlah pembayaran dapat dikonversi menjadi angka valid, bukan NaN atau tak terhingga, dan berada dalam rentan wajar atau lebih dari 0 dan kurang atau sama dengan 10 juta. Langkah-langkah ini melindungi aplikasi dari error dan perilaku tak terduga akibat input yang tidak valid. Oke, next. Next ada kode reus. Kode reus adalah praktik menggunakan kembali potongan kode yang sudah ada untuk menghindari penulisan ulang kode yang sama di tempat lain. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengembangan, mengurangi duplikasi, dan mempermudah pemeliharaan kode. Berikut ini ada implementasi kodenya. Next. Untuk penjelasan kodenya, kode tersebut memanfaatkan perulangan untuk menghasilkan elemen kursi secara otomatis, bukan secara manual satu persatu. Ini mencerminkan kode reus karena logika yang sama, loop dan event listener dipakai berulang untuk banyak elemen dengan fungsi serupa. Selain itu, penggunaan local storage, get, deltem, dan shelltem dengan key dinamis booking key juga menunjukkan pemanfaatan logika yang dapat digunakan kembali dalam manajemen data. Next. Selanjutnya ada table driven. Table driven yaitu teknik di mana perilaku sistem atau data struktur dikendalikan oleh tabel seperti array, metrik, atau list, bukan oleh banyak if atau switch. Jadi tabel itu sendiri menyimpan logika
atau data utama dan program cukup membaca atau mengubah nilai dari tabel tersebut. Berikut adalah gambaran untuk implementasi kodenya. Untuk penjelasan kodenya, setiap metode pembayaran didefinisikan sebagai objek dengan properti ID, icon, dan label. Kode kemudian melakukan iterasi pada array. Ini untuk membangun tampilan UI secara dinamis. Dengan pendekatan ini, menambah atau mengubah metode pembayaran cukup dengan mengedit data pada tabel tanpa perlu mengubah logika utama aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada finite state automata atau automata. Definisinya sistem dengan sejumlah state, misalnya memvalidasi, mengautentikasi, sudah pilih film, dan lain-lain, yang berpindah berdasarkan input pengguna, pilihan menu. Untuk implementasi kodenya seperti ini implementasi kodenya itu di login state di bagian login. Next. Untuk penjelasannya, penerapan finite state automata dalam kode login.js terlihat jelas dari penggunaan beberapa state seperti idle, validating, authenticating, dan authenticated. Transisi antar state ini diatur dalam sebuah transition table yang menentukan perubahan status berdasarkan event tertentu. Misalnya start underscore validation atau validation underscore success. Dengan pendekatan automata ini, proses login pengguna jadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Current state berubah secara sistematis mengikuti aturan dalam tabel, sehingga alur logika program lebih jelas, lebih mudah untuk dilacak saat debugging, dan lebih fleksibel untuk pengembangan fitur tambahan, seperti pembatasan jumlah percobaan login atau pengujian akun secara otomatis. Next. Yang terakhir itu ada API atau Application Programming Interface, adalah antarmuka yang memungkinkan dua sistem perangkat lunak berkomunikasi dan saling bertukar data. Dalam konteks pengembangan web, API digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna front-end dengan logika back-end atau server, sehingga proses seperti login, pendaftaran, pemesanan tiket, dan pembayaran dapat dilakukan secara dinamis. API mendefinisikan sekumpulan aturan, endpoint, metode HTTP, format data, yang membuat sistem menjadi modular, mudah diuji, misalnya dengan Postman, dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan aman dan terstruktur. Next. Oke, ini implementasi kode login untuk endpoint API login ya. Next. Sedangkan ini untuk endpoint buat kode register. Next. Ya, dan yang terakhir ini health check. Ini tujuannya itu untuk mengecek kesehatan dari koneksi server. Next. Untuk penjelasan kode, penerapan API pada aplikasi Cinemabook dilakukan melalui file out_api.py menggunakan framework Flask untuk menangani proses komunikasi antara frontend dan backend secara modular. API digunakan untuk mengelola proses penting seperti registrasi, API register, login, API login, dan pengecekan server, API health, dengan format respon JSON yang memudahkan integrasi dan pengujian. Salah satu contohnya, endpoint login menerima data username dan password dari pengguna, kemudian mencocokkannya dengan data di users_data.json, dan mengembalikan hasil autentikasi dalam bentuk respons JSON. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih fleksibel, terstruktur, serta memudahkan pemeliharaan dan pengembangan ke depan. Next. Berikut adalah contoh dokumentasi testing API login menggunakan Postman. Next. Untuk dokumentasi register itu seperti ini. Next. Dan yang terakhir untuk di bagian health check, dia bakal ngecek si kesehatan server itu seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada implementasi clean code. Yang pertama itu ada implementasi kode di bagian login.js. Next. Untuk penjelasannya, potongan kode disable form dan enable form pada gambar tersebut merupakan contoh penerapan clean code yang baik karena mengikuti prinsip single responsibility dan self-explanatory naming. Setiap fungsi hanya memiliki satu tugas yang jelas, menonaktifkan dan mengaktifkan elemen form. Nama fungsi ditulis secara deskriptif sehingga mudah dipahami tanpa perlu komentar tambahan. Selain itu, penggunaan variable form dan inputs juga menjelaskan maksudnya secara eksplisit, serta menghindari pengulangan kode dengan menggunakan loop for each yang ringkas dan efisien. Struktur yang konsisten dan rapi ini memudahkan pemeliharaan serta meningkatkan keterbacaan kode secara keseluruhan. Berikut adalah implementasi kode pada payment.js.
Untuk penjelasan kodenya, kode tersebut mencerminkan prinsip clean code karena memiliki struktur yang ringkas, mudah dibaca, dan jelas dalam tujuannya. Fungsi select payment method hanya memiliki satu tanggung jawab, yaitu mengatur metode pembayaran yang dipilih dengan menghapus kelas aktif dari semua elemen. Payment card lalu menambahkan kelas aktif pada elemen yang dipilih. Penamaan fungsi dan parameter bersifat deskriptif dan sesuai konteks, serta penggunaan metode chaining seperti for each dengan callback sederhana membantu menjaga keterbacaan tanpa kompleksitas berlebihan. Next, ini implementasi clean code di kursi.js. Next. Pada bagian kode ini mencerminkan prinsip clean code karena menyimpan data dalam objek file max dengan pasangan key value yang mudah dipahami. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip single source of truth dan keterbacaan kode. Karena jika ingin menambah atau mengubah gambar film, kamu hanya perlu mengubah di satu tempat tanpa menyentuh logika utama program. Hal ini membuat kode lebih mudah dirawat dan mengurangi resiko terjadinya error. Oke, untuk yang selanjutnya terdapat implementasi clean code pada bagian payment sukses. Oke, untuk penjelasan kodenya, potongan kode tersebut menerapkan prinsip clean code dengan menggunakan nama variabel yang jelas, struktur yang rapi, serta logika yang ringkas dan mudah dipahami. Penggunaan nilai default dan pemisahan tanggung jawab dapat membuat kode lebih mudah dirawat dan bebas publikasi. Selanjutnya ada implementasi secure coding standar. Lalu ada implementasi kode untuk payment.js-nya, sanitasi dan validasi input. Untuk penjelasan kodenya, kode ini sudah menunjukkan praktik secure coding dasar yang baik. Misalnya validasi input dilakukan sebelum pemrosesan pembayaran. Amount dan selected payment dicek terlebih dahulu. Ini mencegah eksploitasi seperti manipulasi DOM atau payment injection. Namun akan lebih aman lagi jika data penting seperti total harga dihitung ulang di server, bukan hanya di sisi klien. Untuk keamanan penuh, input juga harus dibersihkan dan diverifikasi ulang di back-end sebelum menghasilkan tiket atau memproses. Untuk implementasi kodenya juga, yaitu validasi silang dan keamanan logika bisnis. Penjelasan kodenya, kode tersebut menunjukkan penerapan secure coding standar dengan memastikan bahwa jumlah pembayaran amount benar-benar sesuai dengan total harga sebelum transaksi dilanjutkan. Dengan membandingkan perbedaan absolut antara kedua nilai dan menetapkan ambang toleransi 0.01, kode ini melindungi sistem dari kesalahan pembulatan atau manipulasi jumlah pembayaran yang bisa terjadi akibat input tidak akurat atau berbahaya. Selain itu, pemberitahuan kesalahan dan pencatatan melalui console.war membantu dalam audit dan deteksi dini potensi penipuan atau bug. Oke, selanjutnya ini ada implementasi kode untuk bagian register.js. Untuk tipe secure codingnya ini sanitasi dan validasi input. Next. Untuk penjelasannya, setiap masukan dari pengguna seperti username dan email disaring menggunakan fungsi security manager.sanitize input untuk menghapus karakter berbahaya. Ini mencegah serangan seperti XSS atau cross-site scripting sejak taat input, memastikan hanya data bersih yang diproses oleh sistem. Oke, selanjutnya ini ada lagi di bagian register.js, yaitu validasi kolom username.
Dan ini juga validasi format email, untuk formatnya sama saja. Next. Untuk penjelasan kodenya, fungsi validate username field dan validate email field memastikan bahwa input memiliki struktur yang benar seperti panjang dan karakter yang diizinkan. Validasi ini dilakukan sebelum data dikirim ke backend untuk menghindari eksploitasi input tidak sah. Selanjutnya di bagian register.js itu ada validasi password dan konfirmasi. Next. Penjelasannya, password diperiksa kekuatannya menggunakan validate password strength dan dikonfirmasi kecocokannya melalui validate confirm password field. Ini menjamin bahwa password aman dan mencegah kesalahan input yang bisa merugikan pengguna. Selanjutnya di bagian register.js itu ada logging kejadian keamanan. Next. Setelah registrasi berhasil, sistem mencatat aktivitas keamanan dengan security manager.log security event yang menyimpan data seperti username, email, timestamp, dan user agent. Logging ini penting untuk keperluan audit atau pelacakan insiden keamanan. Selanjutnya di bagian register juga ada tipe penanganan error jaringan pada secure coding. Jika terjadi kesalahan saat menghubungi API, sistem memberikan notifikasi yang jelas kepada pengguna serta mencatat error melalui log security event. Pendekatan ini menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna tanpa mengungkapkan detail teknis. Selanjutnya itu ada implementasi desain pattern. Implementasi desain pattern pada file payment.js berikut adalah gambaran kodenya. Penjelasan kode tersebut menerapkan strategi Python dengan mendefinisikan berbagai metode pembayaran sebagai strategi yang terpisah dalam objek strategis. Setiap metode seperti credit card, PayPal, mobile wallet, dan bank transfer memiliki fungsi khusus yang menangani proses pembayaran masing-masing. Fungsi proses bertugas memilih dan mengeksekusi strategi yang sesuai berdasarkan metode yang diberikan, sehingga memungkinkan eksistensi logika pembayaran tanpa mengubah struktur lama. Pendekatan ini mendukung prinsip OCP (Open Close Principle) dalam Solid Design, di mana sistem terbuka untuk ekstensi namun tertutup untuk modifikasi. Oke, selanjutnya ada implementasi kode di bagian session manager.js dengan desain pattern singleton. Next. Penjelasan kodenya, Session Manager adalah implementasi pola desain singleton dan observer yang mengelola sesi pengguna dalam aplikasi web. Pola singleton memastikan hanya satu instance aktif, sementara observer memungkinkan notifikasi ke komponen lain saat terjadi login, logout, atau pembaruan data. Kode ini memuat data dari local storage, menyediakan metode login, logout, update user, dan menggunakan objek freeze untuk menjaga integritas. Strukturnya modular, bersih, dan mendukung prinsip clean code. Next. Selanjutnya ada lagi untuk di bagian singleton itu di bagian notification manager.js. Penjelasannya, polanya adalah singleton yang dipakai dalam kode notification manager untuk memastikan hanya ada satu instance dari kelas itu selama aplikasi berjalan. Ini penting karena notification manager biasa digunakan untuk mengatur notifikasi secara global. Kalau ada lebih dari satu instance, bisa timbul konflik atau notifikasi ganda. Dengan memakai singleton, setiap bagian dari aplikasi bisa mengakses instance yang sama melalui metode getInstance. Jadi pengelolaan notifikasi tetap konsisten. Selain itu, pendekatan ini juga membantu efisiensi memori karena tak perlu membuat objek baru terus-menerus. Pattern singleton ini juga memberi kontrol penuh atas pembentukan instance dan membuat akses ke fungsi penting seperti manajemen notifikasi jadi lebih terpusat tanpa membuat kode semakin rumit atau kehilangan kontrol. Selanjutnya di bagian security manager.js dengan tipe singleton. Next. Penjelasan kodenya, pola desain singleton digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada satu objek dari kelas ini yang dibuat selama aplikasi berjalan. Di dalam konstruktornya, sistem memeriksa apakah movie manager instance sudah terisi. Jika sudah ada, maka objek yang sama akan langsung dikembalikan sehingga tidak akan dibuat ulang. Namun jika belum ada instance, maka objek ini saat ini akan disimpan ke dalam movie manager instance dan menjadi salah satunya instance yang digunakan.
Selain itu, kelas ini menyediakan metode statis get instance yang akan membuat instance baru jika belum ada atau mengembalikan instance lama jika sudah pernah dibuat. Pendekatan ini menjaga konsistensi data dan memberikan kontrol terpusat dalam pengelolaan film. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis web, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dibangun dengan menerapkan prinsip clean code, secure coding, dan berbagai desain pattern seperti singleton dan strategi pattern. Aplikasi ini mendukung proses registrasi, login, pemilihan film, dan pemilihan kursi, hingga pembayaran dan pencetakan tiket secara terstruktur dan user friendly. Pendekatan modular dan penggunaan teknik konstruksi pahat lunak memungkinkan pengembangan sistem yang mudah dipelihara, aman, serta efisien. Untuk sarannya, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar aplikasi dilengkapi dengan fitur notifikasi email setelah pembayaran berhasil, serta integrasi sistem backend yang lebih aman untuk validasi data transaksi. Dari sisi dokumentasi, pembuatan panduan pengguna user manual juga penting untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian implementasi webnya. Berikut adalah tampilan dari kodenya. Lalu kita akan melakukan running terlebih dahulu untuk membuka websitenya. Berikut adalah tampilan dari landing page websitenya. Hal yang dilakukan utama untuk melakukan testing yaitu klik daftar sekarang untuk melakukan registrasi. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu username-nya agar bisa melakukan login. Lalu klik daftar. Nah, sini menunjukkan bahwa registrasi telah berhasil dilakukan. Kemudian kita lakukan login. Login berhasil. Ini menunjukkan bahwa program untuk melakukan login dan registrasi sudah berjalan dengan lancar dan menampilkan tampilan film yang ada di home. Sini menunjukkan beberapa film yang akan ditayangkan, ada Inception, Interstellar, The Dark Knight, hingga The Shawshank Redemption. Dan ini adalah film yang segera ditayangkan. Kemudian kita akan melakukan pemesanan. Sebagai contoh, kita akan memesan Interstellar. Tampilan akan diarahkan untuk tampilan jadwal tayang. Kita coba untuk memilih tanggalnya, yaitu tanggal 9, jamnya 4:30 sore. Dan tampilan juga setelah melakukan pemilihan tanggal dan waktu akan ditampilkan juga otomatis ke pemilihan kursi. Kita akan memilih 2 kursi. Untuk satu kursi yaitu seharga 45.000. Jadi ketika nanti kita beli 2 kursi, harga yang akan ditampilkan yaitu 90.000. Di sini ada yang tersedia didefinisikan warna abu-abu, yang dipilih ungu dan hitam sudah menunjukkan bahwa kursi telah dipesan. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita melakukan pembayaran terlebih dahulu setelah melakukan pemesanan. Di sini ada beberapa metode yaitu credit card, PayPal, bank transfer, dan mobile wallet. Kita coba melakukan via bank transfer. Lalu bayar sekarang. Nah, di sini adalah tampilan ketika setelah melakukan pembayaran. Di sini kita bisa melakukan cetak PDF dan cetak CSV.
Kita lakukan cetak PDF saja untuk melihat tiket pemesanannya. Otomatis, jika kita mengklik PDF akan terunduh. Kita klik untuk melihat tampilan tiketnya. Berikut adalah tampilan tiket yang telah dipesan. Kemudian, kita lagi kembali ke sini dan klik ke beranda untuk melakukan tes logout. Kita klik logout dan logout berhasil. Kita bisa melakukan login juga seperti tadi tanpa melakukan registrasi dengan syarat menggunakan akun dan email yang sama. Ya, sekian presentasi untuk menampilkan hasil tugas KPL dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.